Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin wa man da'a ila Allah bid-da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah para hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka mengkaji Islam, ya, khususnya dalam program ngaji subuh yang insya Allah pagi ini kita akan membahas tema nafsiyah Islamiyah. Dan kita ketahui bersama bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu ya sangat luar biasa ya perjuangannya, dan tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik untuk memperkuat nafsiyah, mengokohkan kita ya, sehingga jadi sebenarnya kita yang terbantukan, kita yang mendapatkan motivasi bukannya. Jadi saudara-saudara kita itu sepertinya tidak perlu dengan motivasi kita gitu. Jadi kita yang harus termotivasi untuk senantiasa berjuang dan beraktivitas di dalam aktivitas dakwah ini sangat luar biasa sekali. Baik, saya izin share screen. Nah, ini tema judul kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi pejuang Islam dan tidak bersikap lemah. Tentu kita ingin menarik pelajaran dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang juara, orang-orang yang pemenang tentu pasti memiliki jiwa pejuang. Nah, ini satu sikap yang harus kita pahami. Kalau kita ingin menjadi juara, menjadi pemenang, maka tidak mungkin dia tidak berjuang, tidak mungkin dia menjadi pejuang. Jadi dia harus memiliki jiwa pejuang dan tentu tidak bersikap lemah. Nah, apalagi di dalam aktivitas dakwah, ya tidak lemah terhadap berbagai macam rintangan dakwah, termasuk ancaman, gangguan, tantangan, dan ia juga senantiasa memiliki visi kemenangan. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, kalau dia memiliki jiwa sebagai pejuang, ya dia tidak memiliki sifat atau sikap yang lemah dalam menghadapi berbagai macam tantangan, dan tentu dia punya visi kemenangan, maka tidak akan pernah berhenti dan lelah untuk senantiasa berjuang. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah senantiasa menolong mereka, ya, memberkati mereka, dan senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa. Mereka kalau kita lihat tidak pernah berhenti. Nah, dan tidak pernah lelah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Yang ini tentu menjadi ibroh yang sangat luar biasa bagi kita. Tentu perjuangan umat Islam yang ada di Palestina ini sudah menjadi tinta sejarah emas, ya. Sebagaimana kisahnya perang Badar, perang Uhudnya Rasulullah, dan perang-perang kaum muslimin lainnya, itu insya Allah perjuangan kaum muslimin di Palestina itu menjadi tinta emas bagi sejarah kita. Dan ini tentu kita harus mengambil hikmahnya juga gitu, sebagai bahan bagi kita untuk senantiasa muhasabah dan introspeksi diri. Nah, sebagaimana perjuangan itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Tatkala baginda Rasulullah berdakwah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak pernah juga berhenti dan tidak juga merasa lelah. Para sahabat yang mengikuti beliau juga begitu. Maka termasuk ya yang ditunjukkan oleh umat Islam yang ada di Palestina. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi kita yang saat ini sedang berdakwah, ya, yang saat ini mungkin terdapat rintangan, gangguan, tantangan, kalau kita tidak meniru mereka, tentu kita akan mudah sekali untuk berhenti dan lelah. Ya. Nah, jadi kondisi kita ini sangat mudah
Sehingga dengan kemudahan itu kadangkala kita bisa berhenti dari aktivitas-aktivitas dakwah. Tentu ini sangat disayangkan sekali. Padahal aktivitas dakwah itu adalah aktivitas yang sangat luar biasa, yang insya Allah itu pahalanya tentu jauh lebih besar. Karena kita mengajak orang kepada kebaikan, yang mana ketika orang itu berbuat baik, tentu pahalanya akan kembali kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang sudah berbuat baik tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah umat Islam yang ada di Palestina tentu mereka adalah para pejuang ya. Mereka tidak punya sikap yang lemah terhadap musuh. Mereka juga senantiasa memiliki visi kemenangan. Nah, 3 poin ini yang akan kita coba bahas pagi ini dan bagaimana membangun sikap itu semua. Bagaimana kita memiliki jiwa pejuang, ya tidak bersikap lemah dan tentu saja memiliki visi kemenangan sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Atau termasuk bagaimana kita mencontoh baginda Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama, ya mereka itu, ya, orang-orang tersebut senantiasa mempersembahkan apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk agamanya. Nah, ini kunci pertama untuk menjadi mukmin yang memiliki sikap pejuang dan tidak bersikap lemah. Kita senantiasa mendorong diri kita untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina itu, apa yang mereka punya itu yang mereka berikan. Bahkan dalam satu cerita yang pernah kami dapatkan, justru saudara-saudara kita di sana itu malah membantu kita dalam berbagai macam aktivitas tertentu. Ada juga ternyata bantuan dari Palestina yang datang ke kita. Ya walaupun mungkin kita juga memberikan bantuan ke sana. Nah, artinya apa? Artinya dalam kondisi apapun, saudara-saudara kita itu senantiasa mempersembahkan yang terbaik. Ya. Nah, ketika mempersembahkan apa yang terbaik, yaitu berupa amal, tentu tidak mungkin amal terbaik ini kalau di dirinya itu tidak kuat. Maka yang kedua yang harus kita miliki adalah, dan kalau kita mengambil pelajaran, itu menjadi mukmin yang kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal iman. Nah, ini kunci pertama kan kekuatan dalam iman. Tidak hanya iman, tentu kekuatan dalam sisi ilmu. Ya, dan ini terus kita latih, kita tingkatkan. Lalu kekuatan dari si jiwa mental. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat. Ya. Bandingkan dengan kondisi kita yang ada di sini, baru saja beri sedikit cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah lemah semangat. Nah, tentu kita tidak ingin memiliki jiwa yang lemah. Kita ini jiwa yang kuat. Tidak hanya jiwa, juga fisik ya. Tentu mukmin yang kuat secara fisik diharapkan. Nah, kita bisa juga mencontoh para guru-guru kita, ulama-ulama kita, walaupun sudah tua ya, berumur, tetapi luar biasa. Ada satu kisah menarik ya, seorang syekh di Al-Azhar Mesir kalau tidak salah. Ini cerita dari teman. Jadi beliau usianya mungkin sudah 70 atau 80 tahun. Namun ketika di bulan Ramadan ya, itu ada sholat tarawih itu dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Nah, itu beliau full penuh 30 hari. Kita bisa bayangkan itu. Lantas ditanyakan kepada beliau, wahai Syekh, kok Anda kuat fisiknya gitu. Nah, ternyata fisik itu berbanding lurus dengan pemikiran. Jadi pemikirannya itu juga kuat gitu. Ya, kalau kami sholat dengan hati dan pikiran kami, fisik itu, nah, tapi kalau mungkin kita dan yang lain mana-mana, nauzubillah, astagfirullah. Ya, jadi mempersembahkan yang terbaik tentu itu adalah ciri-ciri mukmin yang kuat dari sisi iman, ilmu, jiwa maupun fisik. Dan saudara-saudara kita di sana tentu mengoptimalkan berbagai potensi kekuatan. Ya, bagaimana menjadi amal terbaik itu? Dia mengoptimalkan berbagai potensi kekuatan yang ada.
apa bisanya? Bisanya menulis, dia optimalkan itu. Bisanya mengisi, dia optimalkan itu. Bisanya di bidang teknologi, dia juga optimalkan itu. Sampai apapun yang dia bisa optimalkan. Nah, karena itu kekuatan potensi dia yang dia bisa latih terus menerus sehingga menjadi kuat. Dan yang keempat, tentu bersungguh-sungguh atau serius mewujudkan potensi tersebut. Kita bisa bandingkan orang yang ingin dengan orang yang serius, ya. Nanti kita akan bahas bagaimana orang yang ingin saja, ingin kuat tetapi tidak serius, dibandingkan orang yang ingin kuat dan juga serius mewujudkan potensi kekuatan tersebut. Dan tentu kalau itu sudah kita lakukan, ya, saudara-saudara kita di sana juga tidak memiliki sikap yang lemah, dan ini juga harus kita contoh bahwasanya kaum mukmin tidak boleh bersikap lemah. Lemah dalam arti mental, ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat. Walaupun kita senantiasa muhasabah bahwasanya diri kita ini banyak kekurangan. Nah, banyak kekurangan itu bukan berarti menunjukkan kita bersikap lemah, tapi banyak kekurangan itu agar kita bersikap tawadu dan senantiasa belajar kembali untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Nah, tapi kalau dia muslim yang lemah itu, kalau dia merasa kekurangan lantas mundur. Nah, itu yang sikap lemah yang tidak kita inginkan. Tentu kalau ada kelemahan, ya kita evaluasi, kita perbaiki, dan kita tingkatkan. Dan yang paling penting juga, menjadi mukmin yang berjiwa pejuang, yang tidak bersikap lemah, tentu harus memiliki visi kemenangan. Karena di sinilah terdapat harapan, terdapat cita-cita, ya, dan terdapat bagaimana kita mempercayai janji dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait poin pertama, mempersembahkan amal terbaik. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Jadi sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini zinatan, sebagai perhiasan. Untuk apa perhiasan itu? Ya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi kondisi kita yang berbeda-beda ini, itu berarti ujian bagi diri kita masing-masing. Saudara-saudara kita di Palestina, itu mereka diuji dengan berbagai macam serangan-serangan peperangan. Diuji dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Tentu ketika sekelompok atau seseorang yang sudah diuji dalam kondisi perang dan kondisi sulit seperti itu, berarti imannya sudah level sangat tinggi sekali itu. Nah, maka kita belum sampai ke sana posisi kita. Tetapi kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir dijelaskan perhiasan itu apa saja gitu, bisa termasuk posisi kita sebagai alim ulama misalnya, itu juga diuji. Sebagai penguasa itu juga diuji, ada ujiannya. Sebagai seorang pengemban dakwah ada ujiannya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang anak itu juga ujian. Termasuk ya sebagai seorang streamer, YouTuber misalnya, sebagai pengelola YouTube di ngaji subuh ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin melihat siapa yang di antara mereka itu ahsanu amala, yang amalnya itu terbaik. Menjadi ayah yang terbaik, menjadi ibu, menjadi istri yang terbaik, menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi apalagi pengemban dakwah yang terbaik, menjadi pejuang yang terbaik, menjadi pasukan mujahid yang terbaik, kan begitu. Nah, jadi luar biasa, masing-masing kita itu memiliki ujian masing-masing, dan kita diminta mempersembahkan amal yang terbaik sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, jadi untuk memiliki sikap pejuang, maka kita harus mewujudkan amal terbaik. Nah, kalimat ahsanul amal tadi, ya, terbaik amalnya, itu menunjukkan bentuk tafdil, pengutamaan. Ya, jadi yang diutamakan itu adalah yang amalnya terbaik, bukan amal yang terbanyak. Amal terbanyak kalau tidak terbaik, ya itu seperti kosong, ya.
Tapi tentu lebih baik lagi sudahlah amalnya terbaik dan banyak. Nah, di antara salah satu amal yang terbaik itu dia senantiasa istiqomah, konsisten atau istimror ya, yang senantiasa terus-menerus melakukan amal-amal soleh. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Alias Sobuni ya di dalam kitab tafsirnya Shawatut Tafasir, siapa yang dikatakan ahsanu amala itu yaitu yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling baik amal untuk akhiratnya. Nah, jadi setiap amal itu diarahkan untuk hari akhiratnya. Ketika dia menjadi ayah, dia mempersiapkan nafkah terbaik untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Dia bekerja dengan mencari pekerjaan yang halal ya dalam rangka untuk hari akhiratnya dan juga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang terbaik menurut Syekh Ali As-Sobuni itu yaitu yang paling taat kepada Allah. Maka saudara-saudara kita di Palestina ketika mereka mampu memberikan amal terbaik itu karena mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin memberikan amal yang terbaik, maka kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait amal terbaik. Tentu kualitas amal itu akan muncul dari kuatnya iman. Ya, tidak mungkin amal terbaik kalau imannya lemah. Maka kekuatan yang harus dibangun ya, tidak hanya kekuatan amal terbaik saja tanpa ditopang oleh iman. Jadi kualitas amal ini tentu ditopang oleh kekuatan iman, ya, kekuatan ilmu, amal, dan bahkan kekuatan fisik. Dan ini setali tiga uang dengan pujian agung dari baginda Rasulullah SAW bagi orang beriman yang kuat. Ya, dalam satu hadis, ya, Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun. Nah, ini juga menjadi poin yang kedua. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki sikap pejuang dan tidak bersikap lemah, maka kita harus memberikan amal yang terbaik. Nah, amal yang terbaik ini akan muncul ketika kita menjadi mukmin yang kuat. Kuat dari sisi apa? Dari sisi iman, ilmu, amal termasuk fisik. Nah, ini sejalan dengan baginda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu. Ya, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik. Wahabu ilallah minal mu'min do'if. Dan lebih dicintai, dan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan mereka itu baik semuanya, baik yang lemah maupun yang kuat. Nah, tentu yang lebih utama itu adalah yang lebih kuat. Ihris salama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Dan bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah ya terhadap apa-apa yang telah diberikan manfaat kepadamu dan meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan janganlah engkau bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Nah, jika ada sesuatu yang menimpamu, ada suatu peristiwa, suatu keadaan, maka janganlah engkau katakan seandainya aku begini, seandainya aku begitu, kalau begini seandainya tentu aku pasti akan berbuat begini dan begitu. Kira-kira begitu. Walakin akan tapi kul qadarullah, katakanlah bahwasanya ini adalah qadarullah, ya, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa masya'a fa'ala fa illau taftahu amal syaitan. Karena kalau kita berandai-andai ya, ini mau afwan ya, kalau kita berandai-andai nanti ya itu bisa membuka pintu lau taftahu amal syaitan, bisa membuka pintu amal syaitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi menjadi mukmin yang kuat ini juga sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Dan mukmin yang kuat ini tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan keduanya baik. Ya, tadi dikatakan keduanya baik, namun yang lebih utama adalah yang kuat. Dan kita diminta bersungguh-sungguh ikhlas. Bersungguh-sungguh serius berarti. Dan senantiasa wasta'in bil minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk
ya bagaimana kita itu juga senantiasa tawadu Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan bersikap lemah ya, atau putus semangat atau putus asa, jangan pernah itu. Dan tadi janganlah kita mengatakan Anda begini, Anda begitu gitu ya. Tetapi ini semua atas qadarullah, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sering mengucapkan seandainya begini, seandainya begitu, ya tentu ini membuka pintu perbuatan syaitan. Nah, sifat kekuatan dalam hadis ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak terbatas pada kekuatan fisik semata. Tetapi tadi juga kekuatan yang dimaksud yaitu mencakup kekuatan iman, kuatul iman, termasuk kekuatan ilmu, kuatul ilmi, dan kuatun nafsi, kekuatan jiwa. Nah, ini yang dimaksud dengan kekuatan. Jadi tidak hanya kekuatan fisik, kuatul jism, tapi juga iman, ilmu, jiwa, dan fisik. Nah juga Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan lafadz al-qawi di sini maksudnya bukan sekedar kekuatan fisik, karena sebenarnya ia ada dengan makna umum, mencakup segala bentuk kekuatan, baik itu kekuatan tubuh, jiwa, ilmu, apalagi kekuatan iman. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin mempersembahkan amal yang terbaik, kita harus menjadi mukmin yang kuat. Kuat dari sisi iman, kuat dari sisi ilmu, ya, kuat dari sisi jiwa, mental, dan tentu termasuk fisik tubuh kita. Nah, ini poin kedua, bagaimana agar kita senantiasa menjadi pejuang ya, dan tidak memiliki sikap yang lemah sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di dalam hadis ini juga datang dalam bentuk informasi ya, yang menggambarkan bahwasanya orang mukmin yang kuat itu lebih unggul dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Nah, tentu dorongan untuk menjadi mukmin yang kuat harus senantiasa hadir di dalam diri kita. Ya. Nah, karena dari sinilah ini akan mendorong kita untuk menguatkan perhatian berbagai potensi kekuatan kita. Kita mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki karena kita menjadi kuat. Tentu kekuatan ini tidak bisa lepas dari iman itu sendiri, ya. Nah, karena qawi ini itu menjadi sifat dari mukmin. Mukmin ini kan orang-orang yang beriman. Nah, maka dia tidak bisa lepas kekuatan potensi-potensi kita itu tidak boleh dijauhkan dari kekuatan iman. Nah, jadi orang-orang beriman harus memiliki sifat yang kuat. Gitu. Kalau mau jadi kuat, jangan lupa kekuatan iman itu juga dibangun. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, maka poin yang kedua, agar kita dapat mempersembahkan amal yang terbaik, kita harus menjadi mukmin yang kuat. Kuat dari si iman, ilmu, fisik maupun amal. Keimanan itu tentu saja kebaikan. Bahkan seorang mukmin yang lemah pun terdapat kebaikan. Nah, makanya tadi dikatakan mukmin yang kuat memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tetapi dua-duanya itu baik. Yang tidak baik tentu tidak beriman. Jadi kalau dia beriman itu baik. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Beriman itu tentu memiliki kebaikan. Maka dalam lafadz yang tadi wafi kulin khairun, ya, itu ada tanwin iwatnya, maknanya adalah pada mukmin yang kuat terdapat kebaikan, pada mukmin yang lemah juga terdapat kebaikan. Jadi dua-duanya baik. Nah, tentu mukmin yang kuat jauh lebih baik dan Allah lebih cintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah dalam hal kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan apa yang dimaksud? Nah, kita masuk pada poin yang ketiga. Jadi setelah kita mempersiapkan amal yang terbaik, ahsanu amala, untuk memberikan amal terbaik kita harus menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu berarti memiliki iman yang kuat. Iman ini adalah kebaikan. Nah, kebaikan apa yang dimaksud? Ya, kebaikan untuk mengoptimalkan berbagai potensi kekuatan kita. Jadi kalau kita lihat saudara kita di Palestina, mereka sangat optimal sekali untuk memberikan kekuatan potensi yang mereka miliki. Ketika wilayah itu dipagar atau di tembok besi, kan, mereka mencari jalan lain, jalur terowongan yang sangat banyak, bahkan
Informasinya kalau hanya 2 meter, 3 meter di bawah tanah itu mudah sekali dibombardir. Nah, sehingga mereka kadang-kala harus menggali sampai ke dalam 7, 8 atau 10 meter. Ini luar biasa. Bagaimana melewati terowongan yang dalamnya sangat dalam sampai dan menggali sampai 10 meter itu. Dan di sana banyak jalan. Itu berarti kan tidak mudah patah semangat, tidak mudah lemah. Dan mereka sangat optimal. Jadi kebaikan yang dimaksudkan yaitu optimalkan diri kita. Kita ingin memberikan amal terbaik. Tentu menjadi mukmin yang kuat, memiliki iman yang kuat. Nah, iman yang kuat ini kebaikan. Nah, kebaikan yang bagaimana bisa menunjukkan iman kita itu optimal dalam berbagai macam perbuatan kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur dan optimal untuk senantiasa memberikan potensi kekuatan kita yang ada, ya, dalam rangka meraih kemenangan dakwah. Ini adalah dari tanda-tanda kebaikan iman seorang. Jadi kalau kita ingin mengatakan iman kita ini baik, ya, kalau kita ingin menunjukkan iman kita itu kuat, maka kita harus mensyukuri potensi kita dan optimalkan potensi kita. Makanya dalam beberapa penjelasan ulama, orang yang senantiasa bersyukur itu kan yang menggunakan apa yang dia miliki, ya, menggunakan apa yang dia punyai. Nah, itu berarti menunjukkan orang itu bersyukur. Dia diberikan mata, dia gunakan untuk dakwah. Dia diberikan lisan, dia gunakan untuk dakwah. Dia diberikan tangan, kaki, dia gunakan untuk dakwah. Dia gunakan itu semua untuk memberikan kekuatan-kekuatan dalam rangka meraih kemenangan dakwah. Nah, ini berarti menunjukkan tanda-tanda kebaikan iman seseorang. Hadirin sekalian, tentu ini juga harus kita tumbuhkan, ya. Bahwasanya kebaikan yang dimaksud yaitu kita senantiasa mengoptimalkan berbagai macam potensi kekuatan kita sebagai bentuk tanda-tanda kebaikan iman kita. Sebagaimanapun kita senantiasa bersabar untuk menghadapi ujian di dalam dakwah, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, ya, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asobatsu sarra syakaru fakana khairan lahu wa in asobatsu darra'u sobaru fakana khairan lahu. Nah, jadi sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin itu, ya, segala macam urusannya. Jadi seluruh urusan kaum mukmin itu, seorang mukmin itu baik semuanya. Dan tidak terkecuali. Jadi setiap orang mukmin itu baik semuanya, tidak terkecuali. In asobathu sarra, jika dia ditimpa kemudahan, ya, atau kenikmatan, maka dia syakaro, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, dan itu pun baik buat dia. Wa in asobathu darra, jika dia ditimpa kesulitan, kesusahan, sobaru, dia bersabar. Fakana khairul lahu, maka itu juga baik bagi dirinya. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang mukmin kondisinya baik semua. Baik dalam menerima kenikmatan, dia bersyukur, dia gunakan nikmat itu untuk aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah dan untuk berdakwah. Dan jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar. Jadi maka dikatakan baik semuanya bagi diri seorang mukmin itu. Nah, sungguh mengagumkan urusan orang beriman ini. Semua urusannya baik, tidak terkecuali, ya. Mau iman yang kuat maupun iman yang lemah tadi, ya. Tapi tentulah iman yang kuat tentu itu lebih baik daripada iman yang lemah. Mukmin yang kuat tentu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Oleh karenanya selama seorang itu dibebani syariah, maka itu adalah jalan yang baik bagi dirinya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau kita ditaklif, dibebani syariah atau diberikan amanah, maka itu kebaikan bagi kita. Jadi jangan sampai kita itu terbebani oleh syariah, terbebani oleh amanah-amanah dakwah misalnya. Nah, saudara-saudara kita di Palestina itu, ya, mereka itu mencari-cari syahid, ya. Bahkan dengan senang gembira ketika ada
ayahnya, saudaranya yang laki-laki mungkin syahid, mereka senang gembira. Istri yang gembira dengan suami yang syahid. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah. Karena itu jalan kebaikan. Dan syariah itu juga jalan kebaikan. Jadi kalau kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah SAW terhadap berbagai perkara di dalam kehidupan kita, maka itu jalan kebaikan. Makanya seorang mukmin itu baik semuanya. Kalau dia menjadi mukmin yang taat, mukmin yang senantiasa mentaati syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang beriman itu berada di antara mendapatkan nikmat jika ia diperintahkan untuk mensyukurinya dan musibah yang ia diperintahkan untuk bersabar. Artinya tidak ada di dalam aktivitas kita sehari-hari itu yang tidak baik. Tinggal bagaimana mindset kita, ya kan? Bahwasanya kalau kita mendapatkan perintah dari sisi hukum syariah, maka itu bersegera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita bersegera untuk melakukan itu. Dan ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian, cobaan, kita diperintah untuk bersabar, itu jadi baik bagi kita juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan kita ini tidak ada yang sulit sebenarnya, atau tidak ada yang musibah sebenarnya. Ya karena musibah pun baik gitu. Tinggal mindset kita saja untuk dilatih senantiasa bersabar dan bersyukur. Nah, namun kebaikan yang dimaksud, ya, sebagaimana tadi, kalau ingin memiliki tanda-tanda iman yang baik itu, maka kita harus mengoptimalkan potensi kekuatan kita. Nah, mengoptimalkan potensi ini tentu harus dengan sungguh-sungguh, ya, harus dengan keseriusan. Apa nanti yang dimaksud dengan sungguh-sungguh dan keseriusan, inilah poin yang keempat. Kebaikan yang dimaksud harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus taat syariah itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kita menggali semua potensi kekuatan kita dan kebaikan kita, dan kita juga tidak boleh bersikap lemah. Maka bersungguh-sungguh dan serius dalam mengoptimalkan berbagai kekuatan. Jadi mensyukuri dan mengoptimalkan berbagai potensi kekuatan tadi itu untuk meraih kemenangan dakwah adalah bagian dari tanda-tanda kebaikan iman seseorang. Bersabar tadi itu. Dan keseriusan. Apa yang maksud keseriusan itu? Nah, keseriusan itu adalah dia memiliki maksud atau tujuan dalam melakukan aktivitas. Jadi kalau orang melakukan aktivitas tapi tidak punya maksud, tidak punya tujuan, berarti dia belum serius. Nah, jadi kita dakwah misalnya. Maksud kita dakwah itu untuk apa? Dakwah itu kan ada dakwah mengajak orang kepada Islam, atau dakwah mengajak orang untuk mentaati syariah, menjalankan Islam. Nah, itu. Tapi kalau dia nggak punya tujuan dan tidak punya maksud apapun, berarti dia nggak serius dakwah. Jadi, makanya kita lihat saudara-saudara di Palestina, itu mereka serius. Mereka berjihad itu untuk mengusir penjajah, kan? Untuk membela tanah kaum muslimin. Jadi peristiwa di Palestina itu bukan peristiwa khusus untuk masyarakat di sana saja, tapi ini sudah menjadi bagian urusan kaum muslimin dan mereka memahami itu. Hanya tanah kaum muslimin sebagaimana penjelasan di fikih-fikih ulama. Oleh karena itu harus dibela, harus diperjuangkan. Nah, itu maksud perjuangan yang ada di sana. Nah, kita apa? Kalau kita ingin serius itu maksudnya apa? Tujuan kita itu. Aktivitas kita itu tujuannya untuk apa, ya? Lalu yang dikatakan serius apa lagi? Usaha untuk merealisasikan maksud itu. Jadi ada usahanya. Jadi kalau hanya sekedar di pikiran saja belum diusahakan, itu baru keinginan itu. Maka tadi beda antara keinginan dengan keseriusan. Orang yang ingin menikah misalnya, tentu maksud atau tujuan menikah, dia ingin mendapatkan keturunan, dia ingin mendapatkan pasangan yang bisa menenteramkan, ya, memberikan ketenangan dan sebagainya. Itu dan tujuan dia menikah. Tapi dia nggak pernah punya usaha untuk merealisasikan maksud tersebut. Dia nggak pernah mempersiapkan mungkin fikih pernikahan. Dia tidak pernah mungkin
ta'arufan gitu kan. Ya gimana mau menikah? Itu kan berarti bukan orang yang serius. Dia orang yang hanya ingin saja, ya. Nah, termasuk yang dikatakan serius itu memiliki gambaran baik tentang fakta. Teman-teman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengambil ibrah bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, selain mereka memiliki maksud, punya tujuan untuk mengusir identitas Yahudi itu, ya, mereka merealisasikan, mereka berusaha untuk merealisasikan maksud itu dengan berjihad di jalan Allah, dan mereka mempunyai gambaran baik tentang fakta yang ada. Bahwasanya ini tanah kaum muslimin, bukan hanya tanah mereka saja. Ini tanah kita semua gitu. Nah, gambaran ini harus kita pahami juga kalau kita ingin membela Palestina. Bahwasanya fakta tentang Palestina itu seperti apa? Bukan fakta-fakta yang diberikan oleh musuh-musuh Islam. Bukan gambaran-gambaran yang diberikan oleh musuh-musuh Islam. Ya bukan seperti itu. Nah, ini juga keseriusan kita di dalam mengoptimalkan berbagai macam kekuatan kita. Dalam aktivitas dakwah misalnya, ya, ketika kita ingin mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya maksud, ya, mengajak orang untuk taat pada syariah. Nah, ada usaha untuk merealisasikan itu. Apa usahanya? Ya tentu berkomunikasi dengan orang tersebut, ya, kita kenalan, kita menyampaikan niat baik kita, terus kita jelaskan kenapa kita harus mentaati syariah agar kita menjadi mukmin yang kuat, mukmin yang baik amalnya, kan itu. Dan kita mempunyai fakta kondisi hari ini kaum muslimin jauh dari Islam misalnya. Kenapa jauh dari Islam? Nah, fakta ini yang kita bisa jelaskan. Nah, itu namanya kita serius. Itu serius dalam dakwah. Serius di dalam meng-create suatu acara misalnya. Ya. Maksudnya kita ingin mengopinikan suatu acara kita, mengopinikan berbagai macam kegiatan, ya. Dan ada usaha untuk merealisasikan maksud itu. Ya, usahanya mungkin kita mempersiapkan teknologinya, kita mempersiapkan sarana prasarananya, itu kan usahanya tadi. Sampai kita memiliki gambaran yang baik tentang fakta aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, ini berarti menunjukkan keseriusan di dalam aktivitas. Jadi kalau kita sekedar ingin tapi tidak ditunjukkan dengan sungguh-sungguh dan keseriusan, berarti itu belum menjadi amal yang terbaik. Nah, maka menjadikan amal terbaik itu harus dibarengi dengan keseriusan. Ada 3 poin paling tidak, ya. Keseriusan dimaksud, kita harus punya maksud dan tujuan dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, kita berupaya, berusaha untuk merealisasikan maksud tersebut. Dan yang ketiga, kita memiliki gambaran yang baik tentang fakta-fakta yang terjadi atau yang ada atau terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Sungguh-sungguhlah, ya, ala ma yanfa'uka untuk Subhanahu wa taala, wa la ta'jiz, dan janganlah engkau bersikap lemah. Nah, jadi ihris, sungguh-sungguh itu tidak hanya sekedar keinginan, kita ingin ini, ingin itu, tapi tanpa ada keseriusan. Nah, sungguh-sungguh itu harus dibarengi dengan keseriusan, yaitu memiliki maksud, dia juga berupaya dan berusaha, dan dia memiliki gambaran yang tepat terhadap aktivitasnya. Jadi contoh lain, kita ingin mancing ikan, ya. Maksudnya ya ingin mendapatkan ikan. Kita juga sudah berusaha, berupaya menyiapkan alat pancing, menyiapkan. Tapi ternyata kita mancing pal. Nih, gambaran faktanya nggak dapat dia. Gimana ceritanya mau mancing ikan tapi di genangan aspal yang kemarin habis hujan lebat itu. Itu berarti antara tujuan dengan aktivitas tidak nyambung. Antara maksud dengan aktivitas faktanya dia nggak dapat. Nah, makanya serius itu juga harus sesuai dengan fakta yang ada. Apakah di genangan aspal genangan air itu terdapat ikan di sana? Kan faktanya tidak. Nah, fakta ini jangan sampai kita terjebak dengan fakta-fakta yang keliru atau fakta-fakta yang merusak. Maka memahami fakta itu juga penting. Dalam aktivitas dakwah juga memahami fakta itu sangat penting sekali. Memahami fakta kerusakan sistem demokrasi, ya,
itu apa fakta demokrasi, itu harus didalami, itu menunjukkan keseriusan. Memahami fakta kondisi kaum muslimin di Palestina itu juga menunjukkan keseriusan kita dalam rangka membela mereka. Ya, memahami fakta apa yang terjadi, masalah utamanya itu ada di mana, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita itu bersungguh-sungguh dan serius. Makanya kita adalah memperhatikan hal-hal bermanfaat menurut syariah juga ya. Jadi kita bersungguh-sungguh serius, tentu ini harus bersandar senantiasa pada syariah dan disertai dengan sikap tawadu. Ya, tawadu dalam arti bukan kita merasa lemah ya, putus asa atau lemah atau hilang semangat ya, tapi tawadu itu merendah diri bahwasanya kita tidak ada apa-apanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Menyadari kelemahan diri ya, senantiasa memohon pertolongan Allah. Makanya dalam hadis tadi wasta'in billah, senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kokoh menghadapi. Makanya saudara-saudara kita di Palestina, kami tidak perlu kalian gitu. Jadi mereka nggak perlu kita. Gitu. Jadi sejatinya kita yang perlu mereka ya, untuk memotivasi kita. Terbalik jadi. Ya, mereka hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini cambuk sebenarnya bagi kita ya, cambuk bagi penguasa negeri-negeri kaum muslimin, tapi tidak ada yang menyadari, tidak ada yang merespon. Nah, berarti ini juga tanggung jawab kita, bagaimana kita mendorong penguasa-penguasa itu, mendorong pasukan-pasukan kaum muslimin untuk membantu mereka kan gitu. Tapi kalau kita juga tidak peduli ya berarti kita termasuk orang yang tidak serius dalam menolong saudara-saudara kita di sana. Sesuatu yang baik dan tepat gitu, bukan malah menjadi penghalang, bukan malah menjadi pembelok opini sehingga menjadi pembela musuh-musuh kaum muslim. Nah, dan juga senantiasa memohon bimbingan ya, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita teguh di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin yang berdakwah itu ya, itu bisa mencapai suatu hasil itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jerih payah kita ya. Maka kita harus muhasabah diri itu. Bagaimana kita bisa mengenal Islam misalnya. Mungkin kita beragama Islam oke. Tapi bagaimana kita memahami Islam yang dulunya tidak kita pahami. Itu kan karena pertolongan Allah. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahamkan kita. Allah memberikan ilhamnya kepada kita agar kita jadi paham. Ya kan? Itu. Nah, terus kita menyampaikan kepada orang lain. Ini berarti kan kita diberikan kelancaran lidah, ya, kemudahan lisan untuk berbicara di hadapan saudara-saudara kita. Itu berarti pertolongan dari Allah juga. Sampai orang itu mau mengikuti apa yang kita sampaikan, apakah karena peran kita? Tidak juga. Itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi muslim yang taat, dia menjadi muslim yang hijrah dari yang awalnya jahiliyah menjadi muslim yang selamat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari awal kita mengenal Islam, memahami Islam yang sebagaimana tidak pernah kita pahami, lalu kita melakukan aktivitas dakwah, itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita menyampaikan sesuatu. Nah, misalnya seperti yang kami sampaikan, ini kan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memudahkan lisan kami untuk menyampaikan. Jadi kita merasa senantiasa lemah diri, dalam arti kita tidak boleh lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pun melarang kita memiliki sikap yang lemah dan memiliki mental yang kalah. Nah, maka poin berikutnya, bagaimana agar kita menjadi mukmin pejuang dan tidak bersikap lemah, maka ada larangan untuk bersikap lemah. Jadi tidak boleh lemah. Lemah dalam arti putus asa, ya, putus semangat, bahkan mulai menjauhi dari aktivitas taat kepada Allah.
menjauhi aktivitas dakwah. Ini berarti mentalnya bukan mental pejuang gitu. Baru juga disindir sedikit sudah baper. Nah ini berarti kan sikap yang lemah. Maka penyakit eh, kebanyakan kita di Indonesia itu level kita mungkin masih level yang baper-baperan ya. Nauzubillah. Jauh sekali, Masya Allah. Jadi mudah sekali baper. Nah, padahal baper itu kan perasaan saja. Wajar kalau kita ujiannya masih tidak sebagaimana saudara kita di Palestina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi dalam uh, suatu ayat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Jadi janganlah kamu bersikap lemah, jangan pula kamu bersedih. Wa antumul a'laun. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, yaitu derajatnya. Orang-orang beriman ini yang derajatnya paling tinggi. In kuntum mu'minin. Nah, bagaimana maksudnya? Wala tahinu ay la talaifu bisababi majaro. Jadi tidak bersikap lemah terhadap apa-apa yang terjadi kepada kita. Jadi janganlah kalian itu bersikap lemah terhadap apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Wala azanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin al aqibatu wan nusratu lakum ayyuhal mu'minun. Jadi akibat dan pertolongan bagi kalian itu hai orang-orang yang lemah dan patah semangat karena apa yang baru kalian alami. Jadi jangan mudah baper. Nah, berarti baper itu sebenarnya dilarang. Nah, jadi kita harus memiliki mental yang kuat. Nah, apalagi nanti ketika memang harus menghadapi ujian cobaan sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Itu sudah nggak lagi main baperan itu. Itu sudah semangat juangnya itu tidak pernah pudar ya. Termasuk wala tahzanu wa antumul a'laun ya. Akibat yang terpuji dan pertolongan yang akhirnya kita peroleh. Artinya apa? Artinya di dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita ya, kita tidak boleh lemah, tidak boleh patah semangat. Namun jangan lupa juga gitu bahwasanya kita itu telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antumul a'laun. Kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemuliaan dan pujian itu Allah akan memberikan kita kemenangan. Nah, maka poin berikutnya agar kita menjadi mukmin pejuang, agar kita tidak memiliki sikap yang lemah, maka ini sangat penting, kita harus memiliki visi kemenangan terhadap Islam selalu ada di dalam diri kita. Jadi pikiran kita itu sudah tidak lagi mikir kalah gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah yang menangkan ini semua. Allah sudah memuji kita, Allah sudah memuliakan kita dan dipastikan Allah akan memenangkan ini semua. Makanya saudara kita di Palestina tidak pernah merasa kalah. Kalau kita melihat, oh kasihan mereka ya, mereka butuh pertolongan. Padahal mereka itu semuanya pemenang. Bayangkan mereka hidup amal soleh terus karena berjihad. Mereka meninggal syahid surga. Apa tidak luar biasa itu? Dua-duanya menang kan? Nah, inilah visi kemenangan yang terpatri di dalam diri mereka. Jadi kalau kita yang menjadi muslim pejuang, tentu visi kemenangannya juga harus ada dalam diri kita. Dan Allah berjanji dia akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang senantiasa memberikan amal terbaik. Dia di mukmin yang kuat. Dia juga senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan kemenangan. Semangat kemenangan ya. Karena inilah yang menjadi kunci kita senantiasa istiqomah, termasuk senantiasa memiliki sikap menjadi pejuang. Ya, Miqdad bin Al-Aswad berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yabqa ala zahril ardi baitu madarin wala wabar illa adkhalahullah kalimatal Islam bi'izi azizin. Masya Allah ya. Jadi tidak tersisa satupun di muka bumi ini rumah-rumah, baik rumah yang bangunan dan rumah-rumah yang
tidak berbentuk bangunan, ini maksudnya rumah di kota maupun di kampung gitu, illa adkhalahullahu kalimatul Islam, kecuali di dalam rumah itu dimasukkan kalimat Islam. Nah, berarti Islam itu telah masuk ke berbagai rumah manusia. Bi'izi azizin, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini visi kemenangan, bahwasanya Islam akan hadir di pintu rumah mana saja pun, ya. Yang itu menjadi kemenangan kaum muslimin. Nah, ini ada artinya. Jadi tidak tersisa di muka bumi satu rumah, baik di kampung maupun di kota, kecuali Allah masukkan ke dalamnya kalimat Islam. Nah, bi'izi azizin, dengan kemuliaan orang-orang yang mulia, au zuli zalilin, atau kehinaan orang-orang yang hina. Ima yu'izuhumullah azza wa jalla fayaj'aluhu min ahliha au zilluhum fayadinuna laha. Apa? Islam itu hadir di seluruh pintu-pintu rumah seorang manusia, tidak terkecuali. Seluruh manusia maksudnya. Ya. Baik dengan kalimat itu mereka mengambil Islam sebagai kemuliaan, mereka mengambil Islam sebagai agama, atau mereka tidak mau mengambil kalimat Islam tetapi mereka akan tunduk dan patuh kepada kalimat Islam tersebut. Nah, kira-kira begitu. Artinya apa? Berarti Islam sudah diterapkan di seluruh muka bumi. Nah, ini visi kemenangan. Jadi Ustadz Supri membacakan kulih kafabila syahidah, ya kan? Wallazi arsala rasulahu, dan dialah yang mengirimkan petunjuk ruh kepada seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Nah, Islam itu akan dimenangkan. Itu juga visi kemenangan. Ini harus ada di dalam pemahaman kita bahwasanya Islam akan menang baik kita terlibat. Jadi masalahnya bukan Islam itu menang dan pernah kalah, tetapi apakah kita berada di barisan yang memperjuangkan Islam dengan terhadap Islam, atau kita maka menjadi penghalang itu malah. Ya baik, tadi kita menyimak ya, kita melihat bahwa ya koneksi Ustadz tadi ada agak sedikit terganggu, dan bahkan ini sudah terlempar keluar ya. Nah, luar biasa nih, Masya Allah ya, nasihat-nasihat dari guru kita Ustadz Badar Irfandi ya, terkait pentingnya kita harus senantiasa melakukan amal yang terbaik dan jangan sampai bersikap lemah ya dalam perjuangan, dalam berjuang. Ya baik Ustadz, tadi emang terputus-putus Ustadz ya. Oh ya, mungkin sinyal di sini. Ya betul. Sampai di mana tadi ya? Saya putusnya. Maafkan ya. Tadi itu emang agak mungkin dari sekitar 5 menit itu tuh udah terganggu, Ustadz, itu sudah tidak terdengar dengan baik gitu ya. Mungkin ada sekitar 1 slide terakhir Ustadz, 1 slide atau 2 slide terakhir bisa diulang, silakan. Di sini tadi ya? Ya boleh. Di sebelum ini? Boleh di situ aja boleh Ustadz. Oke. Baik ya, ini yang lain dulu ya. Mungkin yang lainnya mengganggu kali. Sebentar. Oke, ini sudah. Oke, baik. Jadi hadirin sekalian, afwan, ini gangguan sinyal, ini ujian juga bagi kita, cobaan. Jadi senantiasa memiliki semangat dan visi kemenangan, ya. Jadi dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, la yabqa ala zuhril ardi baitu madarin wala babar illa adkhalahullah. Jadi tadi sudah kami jelaskan,
Jadi yang namanya visi kemenangan itu kita meyakini Islam itu menang gitu. Ya. Tidak tersisa di muka bumi satu rumah di kampung ataupun di kota kecuali Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalamnya kalimat Islam. Yang mana dengan kemuliaan orang-orangnya yang mulia atau kehinaan orang-orang yang hina. Jadi dengan kalimat Islam itu Allah muliakan orang-orang itu Allah hinakan. Maksudnya apa? Mungkin mereka tidak mengambil Islam sebagai agama, tetapi mereka akan tunduk dan patuh pada kalimat Islam. Ini berarti Islam sudah diterapkan di muka bumi ini. Nah, ini visi kemenangan. Jadi poin utamanya itu bukan masalah Islam itu menang atau kalah. Dan dipastikan Islam tidak akan kalah. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita ada di mana. Apakah kita berada di barisan para pejuang Islam? Apakah kita berada di barisan orang-orang yang memiliki semangat dan visi kemenangan? Atau kita berada di barisan orang-orang yang menghalangi Islam gitu. Nauzubillah, apalagi nyinyir ya, atau tidak memiliki semangat kemenangan. Nah, tentu kita tidak ingin berada pada barisan itu. Nah, minimal ini paling tidak kita berada di barisan ya perjuangan Islam. Entah mungkin kita di bagian pojok kiri bawah gitu ya. Masya Allah. Pokoknya kita berada dalam barisan pejuang lah. Nah, dengan memiliki semangat kemenangan itu tadi. Ini gimana? Ya, semangat biar menjadi gue masuk ya, yang membenarkan dan dibenarkan. Rasulullah SAW sebagai umat yang dianugerahi kemuliaan dengan kontribusi mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, dan insya Allah cahaya Islam itu akan mengetuk pintu-pintu dan menerangi setiap penjuru kegelapan sehingga seluruh muka bumi ini tersinari cahaya Islam. Ini risalah yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kalah. Sebagaimana tadi dalam Al-Quran, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kulli. Jadi Islam itu akan mengalahkan seluruh agama yang ada di muka bumi. Jadi tidak ada masalahnya Islam itu menang atau tidak. Yang jadi masalah kita ada di mana. Nah, menjadi muslim yang pejuang dan tidak lemah, tentu ini barisan yang harus kita pilih. Sehingga ya, kalau kita memahami bagaimana perjuangan saudara-saudara di Palestina, kita mengambil ibrohnya, maka akan lahirlah muslim yang berjiwa pejuang, tidak bersikap lemah, ya, dan senantiasa dimuliakan dan dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Milik Allah kemuliaan itu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi Rustum meminta kepada ini sebelum perang Qadisiyah ya, perang terhadap Persia itu yang jumlah pasukan Persia itu kalau tidak salah 120.000 atau 130.000, sementara kaum muslim itu 30.000 saja. Jadi sebelum perang itu diminta utusan untuk datang. Nah, Ribi bin Amir itu mendatangi Rustum dan membawa tombak. Lalu ketika menghadap Rustum itu permadani Persia itu kan mewah, jadi terhampar dengan luas. Nah, Ribi bin Amir karena memiliki sikap pejuang, tidak lemah, dia memiliki visi kemenangan, tidak turun dari kudanya, terus menginjak yang mewah itu. Lalu dia turun, mencapkan kalimat kan. Nah, di bawah hambanya dari penyembahan kepada selain Allah menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa itu. Dan bahkan Rustum diberi 3 pilihan, mau masuk Islam maka kami tinggalkan ini, atau membayar jizyah, atau
diperangi. Ternyata Rustum memilih yang ketiga, diperangi. Dan terjadi perang yang sangat luar biasa menjadi catatan sejarah di umat Islam. Jadi meskipun musuh-musuh Islam senantiasa memerangi umat Islam, Muslim menjadi pejuang itu tidak pernah hilang, senantiasa ada, ya, termasuk mereka tidak hentinya membayangkan kalimat ini menunjukkan bahwasanya mereka itu lemah, tidak akan pernah mampu memenangkan pertarungan ini, kecuali mungkin bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki sikap perjuangan. Akhirnya pelajaran dari Palestina, ya, saudara-saudara kita di sana senantiasa mempersembahkan amal yang terbaik, yaitu apa amal yang terbaik itu? Yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas amal terbaik akan muncul dari kekuatan iman. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan. Bagaimana mukmin yang kuat itu? Kuat dari sisi iman, ilmu, ya, amal, fisik maupun jiwa. Mukmin yang kuat terdapat kebaikan, yakni mukmin yang senantiasa mengoptimalkan berbagai macam potensi kekuatan yang ada. Nah, tentu optimalkan potensi ini butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Sungguh-sungguh dan serius, dia punya maksud dan tujuan, dia juga berupaya dan berusaha untuk mencapai maksud dan tujuan itu, dan tergambarkan dengan fakta yang jelas bagaimana dia meraih itu semua. Dan semua Baik Ustadz, mungkin ini ada terganggu lagi Ustadz terkait di slide pelajaran dari Palestina ini. Sikap yang lemah karena ini telah yang Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana kita mengambil pelajaran dari Palestina ya, di antaranya tuh mereka senantiasa mempersembahkan amalan terbaik dan tidak bersikap lemah ya, senantiasa berjuang ya, semangatnya senantiasa berkobar ya, ya mempersembahkan keikhlasannya ya dalam rangka menolong agama Allah ini ya, dalam rangka membela hak-hak ya yang itu menjadikan hak agama ini hak kaum muslimin juga insya Allah. Kita berusaha mengambil ibroh sehingga mudah-mudahan kita semakin tersemangati juga ya dalam perjuangan kita, dalam dakwah, dalam mempersembahkan apa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf tadi ada sedikit terganggu kembali ya, mungkin dari sisi koneksi di Ustadz Bandra Irfandi ya, tadi beberapa kali ya mengalami gangguan sinyal ya, sepertinya begitu. Baik teman-teman, silahkan bisa menanyakan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, dan mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya, menyampaikannya kepada guru kita Ustadz Bandra. Alhamdulillah sudah terhubung kembali dengan Ustadz Bandra. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini saya ganti menggunakan ini saja, handphone, biar sinyalnya kuat ya. Afwan. Ini sepertinya lancar ini. Ya, ini kalau ini lancar. Sampai di mana tadi ya? Terkait mengambil pelajaran dari Palestina. Itu di slide itu tuh sebetulnya tadi banyak terganggu Ustaz. Di situ. Oke, di sini ya berarti. Di sini saja ya. Betul ya? Betul Ustaz. Oke. Baik, kita langsung saja. Ini sudah di penghujung juga. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, afwan, ini gangguan sinyal, tapi insya Allah ini sudah saya ganti dengan kuota saja. Jadi insya Allah ya, pelajaran dari Palestina, saudara kita di sana, mereka senantiasa mempersembahkan amal terbaik, yaitu amal yang terbaik itu apa? Yaitu orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi senantiasa bersegera untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ya kan. Wa jannatin ardhas samawati wal ard. Lalu yang kedua, kualitas amal itu tidak mungkin muncul kalau imannya tidak kuat. Maka dia harus memiliki iman yang kuat, berarti menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat dari sisi iman, dari sisi amal, ya dari sisi jiwa, bukan jiwa yang lemah, dan juga termasuk fisik yang kuat. Nah, mukmin yang kuat tentu saja baik, ya, yaitu mukmin yang senantiasa mengoptimalkan berbagai macam potensi kekuatan. Dan yang keempat, kita bersungguh-sungguh dan serius dalam mengoptimalkan berbagai kekuatan. Kesungguhan dan keseriusan yang dimaksud dalam suatu aktivitas, kita harus ada maksud dan tujuan aktivitas itu. Jadi bukan aktivitas yang tanpa tujuan, tanpa maksud. Lalu juga berupaya berusaha mewujudkan maksud dan tujuan itu. Jadi bukan hanya sekedar keinginan, dan tergambarkan dengan fakta yang tepat, ya, bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dan tentu ini semua dilakukan tanpa sikap yang lemah, karena sikap yang lemah ini tentu dilarang oleh Rasulullah, dan juga di dalam Al-Quran tadi Allah sudah mengingatkan kepada kita, janganlah bersedih, janganlah kita menjadi orang-orang yang lemah, ya. Dan terakhir, tentu harus memiliki semangat dan visi kemenangan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida, dan seterusnya, bahwasanya Islam itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah. Nah, bukan masalah Islam itu menang atau kalah, tapi pasti Islam itu menang. Cuman masalahnya kita ada di mana. Apakah kita berada dalam barisan-barisan pejuang, ya, atau kita berada di dalam barisan-barisan tidak berjuang, atau bahkan barisan yang nyinyir, yang menghalangi, atau bahkan yang menjadi penghambat kemenangan Islam tersebut. Alhasil kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini dalam ayat yang lain, Al-Maidah 51 dan 52, ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka jadi pemimpin, maka berarti termasuk golongan mereka. Dan sungguh, innallaha la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat, ya, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, itu orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka. Seraya berkata, kami takut mendapat bencana. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan kepada Rasul, ya, pada kaum mukmin, dan sesuatu keputusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, ya, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, dan orang-orang munafik itu, mereka akan menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan di dalam diri mereka. Insyaallah, semoga kita senantiasa menjadi muslim yang pejuang, memiliki mental yang kuat, kokoh, iman yang kuat, iman yang kokoh, dan tidak menjadi muslim yang bersikap lemah. Aqulu qouli hadza, fastaghfirullahalazim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita Ustadz Bandra Irfandi yang sudah menyampaikan materinya, ya, dan mudah-mudahan kita bisa menarik ibroh atau faidah dari apa yang disampaikan oleh beliau.